tuh sering banget melakukan uji coba terkait mitos-mitos tentang sobat-sobat Totan yang beredar di masyarakat. Iya kan, ya kan? Nah, ternyata masih ada lagi nih mitos tentang hewan yang terkenal dari zaman dahulu tapi ternyata nggak bener alias hoax. Apa aja mitosnya? Mari kilat, mari kita lihat. Mitos pertama yang populer tapi ternyata hoax adalah mitos burung unta mengubur kepalanya di pasir saat merasa terancam. Faktanya nih teman, burung unta tidak mengubur kepalanya di pasir saat ketakutan atau merasa terancam. Dia menguburkan kepalanya untuk menggali lubang dangkal di pasir. Lubang itu akan dijadikan sarang bagi telurnya. Burung unta memanfaatkan paruhnya untuk membalik telur di pasir, yang sekaligus menciptakan ilusi bahwa mereka sedang mengubur kepalanya sendiri. Jadi teman, ada mitos yang beredar di masyarakat kalau hiu bisa mencium aroma setetes darah dalam jarak bermil-mil jauhnya. Walah, hidungnya oke punya nih. Tapi faktanya, indera penciuman hiu memang punya kepekaan tinggi. Mereka bisa mendeteksi bau hingga 1 bagian darah per 10 miliar bagian air. Ini tergantung bahan kimia dan spesies hiu. Namun terlalu mustahil hiu bisa mencium aroma setetes darah dari jarak bermil-mil, teman. Bila diibaratkan, 1 bagian darah per 10 miliar air itu sama seperti setetes darah di kolam renang ukuran olimpiade, bukan seluas samudra. Mitos selanjutnya tentang hewan air cantik ini, teman. Mitosnya, ingatan ikan itu hanya bertahan selama 3 detik saja. Faktanya, ikan bisa mengingat informasi hingga 5 bulan loh. Para ilmuwan melatih ikan untuk menanggapi suara tertentu di penangkaran. Ternyata, ikan masih bereaksi berbulan-bulan kemudian saat mereka mendengarnya di alam liar. Studi ini dilakukan oleh peneliti dari Technion Institute of Technology. Mereka melatih ikan untuk mengasosiasikan suara yang dimainkan dengan waktu makan. Setiap kali suara ini diputar, ikan akan kembali untuk makan. Tuh kan, ternyata ingatan mereka lebih baik dari perkiraan kita. Kermak sob. Sob, kalau Otan lihat di film-film kartun nih, kamu itu suka banget sama keju. Benar nggak sih Sob? Apa itu cuma mitos? Jawabannya, yaitu cuma mitos teman. Karena pada dasarnya, tikus itu mengkonsumsi biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan, dan sayuran untuk bertahan hidup. Menurut studi yang dilakukan oleh University of Manchester di tahun 2006, menemukan bahwa tikus cenderung mengangkat hidung pada keju daripada makanan lain. Karena apa? Karena baunya yang kuat. Pada dasarnya, tikus itu hewan yang tidak pilih-pilih makanan. Bahkan sisa-sisa di tempat sampah sekalipun. Walau tidak ada keju, mereka masih bisa bertahan hidup kok. Cakep! Bubar! Ada apa sih ini rame-rame? Mau balapan liar ya? Otan laporin polisi loh. Waduh, maaf. Ternyata ini bukan balapan liar teman, tapi memang ada latihan khusus para motor drag. Yaps, drag bike adalah adu balap motor kecepatan tinggi. Kategori motor yang digunakan bermacam-macam, mulai dari motor bebek hingga sport dan lazim untuk dimodifikasi. Tingkat kelas pertandingannya pun beragam,
Salah satunya kelas bracket 10 detik ini nih, yang mewajibkan motor melaju tidak boleh lebih dari 10 detik. Otan jadi penasaran nih ingin mengukur langsung kecepatan dari motor drag ini. Dengan lintasan sepanjang 100 meter, kira-kira paman di ujung sana mampu menempuh waktu berapa detik ya? Bersedia? Siap? Go! Luar biasa! Detik ke-8, motor ini sudah mencapai garis akhir. Memang gak main-main nih ngebutnya. Sebab kecepatan drag bike bisa mencapai 394 km per jam loh. Eits, Otan punya loh sobat yang ngebut juga. Gak kalah deh dari paman ini. Sobat Otan yang ini gak perlu naik motor. Larinya udah kenceng pul. Bahkan ia dinobatkan sebagai binatang darat tercepat di dunia. Itu dia yang Otan omongin. Teman di rumah tahu dong siapa namanya? Yaps, Cheetah. Maksimal kecepatan lari Cheetah mencapai 130 km per jam loh. Bahkan sebuah penelitian pernah mencatat Cheetah berusia 11 tahun mampu menempuh jarak 100 meter dalam waktu 5,95 detik. Kemampuan super ini dipengaruhi oleh tubuh yang panjang, kaki yang jenjang, tulang belakang yang fleksibel untuk meregang dan berpindah jauh di setiap langkah kaki Cheetah. Bakat yang begini nih cocoknya nongkrong di pos ronda sob, biar cepet kalau mau ngejar maling. Jangan salah sangka dulu. Otan gak lagi di Afrika kok, tapi sekarang di Lembang Park and Zoo. Kalian bisa ketemu sama Sisi di sini. Si Cheetah betina yang baru berusia 1 tahun 8 bulan. Oh iya teman, Sisi deket banget sama Kavian, kiper yang tugasnya merawat sobat Otan ini. Saking akrabnya, Kavian udah gak takut untuk berinteraksi secara langsung dengan kucing besar ini. Cheetah diambil dari bahasa Sanskerta Citraka yang berarti berbintik. Ya, sebutan itu diambil karena motif badan anggota keluarga kucing ini mempunyai bintik-bintik hitam kecil di seluruh badannya. Dengan kemampuan berlari yang super cepat, hewan asal benua Afrika ini mempunyai gerakan yang tidak terprediksi. Maka dari itu, ia tipe pemangsa yang langsung mengejar dan bukan mengendap-endap seperti harimau. Ya, meski ia pelari ulung, tapi Cheetah tidak bisa berlari cepat dalam waktu lama. Ia membutuhkan istirahat sekitar 20 menit untuk dapat kembali berlari. Sebab, jika suhu tubuh mereka mencapai 40,5 derajat Celcius, disitulah Cheetah akan berhenti berlari dan beristirahat mendinginkan tubuhnya. Teman, Otan punya tebak-tebakan nih. Dijawab ya. Kucing-kucing apa yang gak bisa manjat? Semua kucing bisa manjat. Wait, salah. Hukum ini nggak berlaku untuk Cheetah. Yuk sama-sama kita lihat pembuktiannya. Kavian dan tim akan menggantungkan potongan daging ke atas pohon ini nih teman. Kira-kira Sisi akan berusaha memanjat pohon ini nggak ya? Mari kilat, mari kita lihat. Hayo. Kok dagingnya cuma diliatin dari bawah aja sob? Ayo dong ambil. Wah, nampaknya Sisi mulai mengambil ancang-ancang untuk melompat pemirsa. Loh. Kamu gampang nyerah ya ternyata. Ayo sob, coba lagi. Masa gitu aja langsung tiduran? Wah, benar saja teman. Sisi hanya dapat berdiri dengan kedua kaki belakang tanpa mencoba untuk memanjat pohon tersebut. Bukan karena ia takut ketinggian loh ya. Ternyata Cheetah tidak punya kemampuan memanjat yang baik seperti kucing pada umumnya karena telapak kakinya yang mirip dengan anjing. Loh, kok bisa begitu ya?
Tenang. Otan dan Kak Amel juga penasaran kok sama fakta wow barusan. Lebih baik kita buktiin bareng-bareng yuk. Kita lihat sama-sama ya bagaimana bentuk telapak kaki Cita. Waduh, ternyata Sisi cukup waspada nih sama kain putih di depannya. Good job Sisi. Kita sudah dapatkan bentuk telapak kaki Cita. Sekarang kita bandingkan dengan telapak kaki anjing ya. Sepertinya tidak menunjukkan secara akurat persamaan dari kedua telapak kaki dari kucing dan anjing ini. Ya ampun, Otan baru paham sekarang. Ternyata bukan cetakan dari telapak kakinya yang sama, tapi persamaannya ada di cakar kuku keduanya. Nah, ini dia teman. Jika kucing memiliki kuku yang tersembunyi di dalam telapak kakinya, justru Cita mempunyai kuku yang tidak bisa disembunyikan, sama seperti seekor anjing. Makanya, kuku Cita tidak bisa membantu mencengkeram pohon. Selain itu, bantalan telapak kaki Cita juga terlihat tebal seperti anjing. Lagi dengerin lagu apa sih Kak Amel? Asik banget nih sampai joget-joget di dalam kandang Cita. Awas, nanti Sisi jadi keberisikan loh. Kira-kira Cita takutnya sama suara apa ya teman? Dia kan predator yang cukup buas dan ditakuti banyak hewan. Kira-kira kalau Otan kasih suara satu ini, reaksinya akan seperti apa ya? Nah, teman di rumah dengar nggak itu suara apa? Yaps, betul. Ini suara singa mengaum. Astaga! Dengan cepat Sisi mendengar dan mencari sumber suara predatornya. Tidak! Sepertinya Sisi tidak nyaman dengan suara singa itu teman. Ia langsung merusak pengeras suara yang disembunyikan di balik rumput. Oh iya, respon Cita tidak akan balik mengaum ya. Pendengaran Cita memang sangat bagus teman. Bahkan telinga mereka punya peran penting saat ia berlari kencang.